Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Nah, sebelumnya itel ngeluarin produk ini, itel A80 yang keren banget ya, bisa ngasih kamera belakang 50 megapiksel SDR kamera, RAM 8 GB, ya RAM asli sih 4 GB ditambah extended RAM 4 GB jadi totalnya 8 GB. Kemudian storage di 128 GB dan desain barunya. Ya ini warna hitam ya, warna putih sih lebih keren. Ini harganya Rp1.050.000. Kalau kalian beli bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Nah, kalau kalian pengen cari yang lain lagi kayaknya mungkin ini bisa jadi pilihan. Ya, ini adalah Infinix Smart 8 yang kalian bisa beli sekarang dengan harga di 1,1 juta. Jadi nambah lagi 50.000 ya untuk HP ini. Secara spek RAM-nya ini sama aja, RAM 4 GB dengan internal storage di 128 GB dan ini mendukung refresh rate hingga 90 Hz. Yang spesial dari HP ini adalah di bagian prosesor. Dia menggunakan Unisoc Tiger T606, sedangkan di A80 menggunakan Unisoc Tiger T603. Jadi ini belum punya pesaing ya di kelas harganya. Dan secara spek sih saya suka nih Infinix Smart 8. Jadi kalau kalian cari HP murah 1 juta lebih dikit, kayaknya ini bisa jadi pilihan selain itel A80. Nah, kita coba unboxing dulu ya. Nah, di dalam paket penjualannya kalian dapat HP-nya. Kemudian di dalamnya lagi dapat kartu garansi dan lain-lain. Dan kalian dapat pelindung HP-nya. Kalau yang ini dia menggunakan hard case ya, belum soft case seperti itel A80. Kemudian untuk adapter chargernya di itel A80 itu dia menggunakan charger 10 watt, ini juga sama ya, 5 volt 2 ampere. Jadi hampir sama 10 watt aja dan dapat kabel data USB Type C. Jadi untuk isinya sama aja menurut saya, nggak ada perbedaan. Kecuali kalian beli itel P65. Nah, HP-nya desainnya seperti ini ya, hampir sama kayak itel A80. Nih, kita coba bandingin nih sama itel A80 yang warna putih. Tuh, secara look sama aja, desain kameranya juga sama, dan kalau kita lihat lebih detail lagi, sama aja. Biar sama sih bandingin sama warna hitam. Plek ketiplek sama. Tuh. Dari urutan warnanya dan lain-lainnya sama aja ya Infinix Smart 8 ini. Tuh. Nih kalau sini ada tulisan Awesome, di sini tuh Infinix. Oke, dari layout kamera sama aja. Cuma di sini tuh lebih beda ya, ada aksen warna hitamnya, kalau ini tuh full putih gitu. Dan bentuk dari atasnya sama juga, di tulisannya seperti ini. Nah, yang bedanya juga di modulnya ya. Kalau di itel A80 itu lebih menonjol, kalau ini lebih ke dalam gitu. Oke. Dan letakkan tombolnya sama-sama aja, sebelah kanan tombol fingerprint, sama up down, di bagian atas kosong, sebelah kiri buat SIM tray, dan di bagian bawah ini buat colok-colokannya. Hampir sama aja ya, nggak ada perbedaan. Dan dari bentuk juga nggak terlalu beda sih ya. Nih. Gitu. Kalau saya lihat sih lebaran dikit di itel sih ya. Dikit sih. Nih. Itu ya. Oke, kita hidupkan yang Infinix Smart 8 ini. Nah, ini dia tampilan dari Infinix Smart 8, smartphone termurah dari Infinix yang wajib kalian punya nih. Nah, mengapa saya bilang seperti itu? Pertama, dari harganya. Ini harganya di 1,1 juta. Dan sampai saat ini harganya masih segitu. Dan kadang-kadang naik juga di 1,2 juta. Bekasnya berapa sih bang? Kalian bisa jual di 1,1 juta di kota-kota kalian ya secara offline. Atau kalian bisa jual di angka 900.000. Dan pasti laku. Nah, mengapa pasti laku? Karena ini termasuk HP entry level yang sering direkomendasikan saat live di TikTok atau beli Shopee gitu ya. Pasti kalau kalian cari HP murah, ini yang direkomendasikan. Selain ini ada itel A70 dan ini mungkin jadi segmen terbaru itel A80 untuk yang cari HP murah di harga 1 juta lebih dikit. Nah, selanjutnya, kelebihan berikutnya adalah bagian layar. Ini ukuran layarnya lumayan lebar ya, di 6,6 inch dengan resolusi layarnya adalah 720 x 1612 pixel dengan kerapatan layar di 267
ppi. Nah, dan ini sudah mendukung refresh rate hingga 90 Hz juga. Di bagian layar sih saya senang aja, nggak ada keluhan sama sekali di HP ini, mulai dari sentuhannya yang nggak begitu God starts, delay-nya juga jarang lah ya kalau kita dengar HP Infinix yang delay banget untuk seri ini. Saya juga cari keluhannya di Facebook itu jarang juga saya lihat yang ini. Jadi ya ini termasuk HP rekomendasi sekali kalau kalian cari di bagian layarnya yang jernih. Dan feel-nya menurut saya ya, pribadi saya, ini lebih enakan sedikit ketimbang itel yang entry level ya. Yang entry level saya maksud adalah itel A70, itel A50 yang kemarin launching, sama itel A80 ini. Ini tuh lebih enak secara detail dan setup layarnya itu lebih enak dilihat, nggak tahu kenapa ya, padahal sama-sama transient loading, mesti kan layarnya itu sama ya untuk entry levelnya, tapi di Infinix ini beda gitu ya. Itu yang saya rasakan. Teman-teman gimana? Apakah emang lebih bagus layar di Infinix atau di itel? Kalau saya feelnya lebih enak di Infinix ini deh untuk entry levelnya. Ini bukan menjelekkan, tapi ya emang apa adanya seperti itu. Nah, coba kita bandingin ya. Deketin, ini adalah itel A80, ini adalah Infinix. Tuh, kalian bisa lihat sendiri nih dari teksnya itu ya. Pixelnya itu lebih enak di Infinix loh. Nggak tahu kenapa ya. Lebih enak di Infinix. Ya, dan sampai sekarang untuk seri Infinix Smart 8 ini belum ada penerusnya itu ya. Ada sih Infinix Smart 8 Plus, cuma dia menggunakan chipset yang beda, Helio G36. Kalau ini apa sih chipsetnya bang? Kita langsung aja cek menggunakan device IPU Hardware. Nah, dia menggunakan Unisoc Tiger T606 yang menurut saya ini adalah chipset yang wajib banget dipakai di HP entry level. Karena buat main gaming ini lancar banget. Main game PUBG, Mobile Legends, bahkan Genshin Impact pun masih bisa ngangkat di Unisoc Tiger T606 ini. Dan untuk GPU-nya dia menggunakan GPU Mali G57. Kalau ini dia menggunakan PowerVR Roju GE8320. Ya emang itu kentang banget kalau kita bandingin sama chipset ini. Ini ngebut banget chipsetnya. Dengan pabrikasi di 12 nanometer ya. Sama-sama 12 nanometer tapi Unisoc Tiger T606 ini lebih ngebut. Ntar kita coba bandingin di skor ATUTU ya. Nah, untuk memorinya ini sama ya, 4 GB dengan internal storage di 128 GB, sama aja sama itel A80. Nah, kalau kita cek di umum, ini dia menggunakan eMMC ya, bukan UFS. Kalau seri awal itu baru UFS. Kalau yang seri sekarang itu eMMC. Ya agak lemot sedikit. Mesti yang bagus itu yang seri awal. Dia menggunakan UFS, Unisoc Tiger T606 itu keren banget. Dan kita pernah coba ya, ngebut cuy. Kalau ini dia masih eMMC ya. Jadi kalau kalian cari HP UFS kayaknya harus merogoh kocek yang lebih mahal dikit, yaitu itel P55 NFC atau itel P55 5G. Oke, kita lanjut buat lihat skornya. ANTUTU Benchmark. Coba kita lihat ANTUTU Benchmark di sini juga. Nah, ini udah kelihatan bedanya ya. Di itel A80 masih skornya di ya segini. 144.000, kemudian kalau di Infinix bisa lihat 232.000 ya. Jadi skor CPU-nya yang bikin berbeda nih sama skor GPU-nya. Dan memorinya sih hampir mirip dikit lah ya. Tuh. Ya, kalian bisa nilai sendiri. Oke, kita langsung aja cek yang lain. Selanjutnya kita bahas di bagian kamera. Nah, kamera Infinix Smart 8 ini dibekali kamera yang nggak ada embel-embel 50 megapiksel gitu ya. Jadi ya standar aja untuk kameranya. Kita kalau lihat di sini, dia kamera belakangnya ada 13 megapiksel dan kamera depannya 8 megapiksel. Kalau kita cek di sini apakah dia ngasih kamera 50 megapiksel ya? Di sini sih nggak ada embel-embel ya 50 megapiksel ya. Bisa dilihat kamera belakangnya 13 megapiksel dengan iCam dan kamera depan 8 megapiksel. Nah, kalau kita cek dukungan hardware-nya, di sini ada kelihatan nih dia menggunakan kamera yang ngaco sih dia, 108 megapiksel. Ngaco sih, secara software ngaco aja nih. Nih. Tapi untuk hasil sih saya berani adu nih kamera Infinix sama
itel ini gitu loh. Nggak terlalu berbeda, jomplang banget menurut saya hasil kamera depan dan belakangnya. Gitu ya. Untuk hasilnya sih lumayan oke. Nah, untuk hasil kameranya Infinix Smart 8 ini seperti ini. Adalah hasil rekaman dari Infinix Smart 8. Kalau saya lihat di layar sih hasilnya ini bagus ya untuk Unisoc Tiger D606. Ya beda nih sama itel, hasilnya kurang memuaskan untuk prosesor ini kalau segi kamera. Nah kalau ini nggak tahu kenapa ya, kalau saya lihat di layar sih oke, nggak pucat warnanya dan enak dilihat. Nah menurut kalian gimana? Apakah ini enak dilihat atau tidak? Silahkan komen di bawah ya untuk hasil dari kamera Infinix Smart 8 ini. Kalau pakai jalan ya tentunya bakalan bergoncang karena ini belum ada ACE, jadi ya wajar gitu. Nih hasilnya seperti ini. Oke, kita coba kamera depannya. Dan ini adalah hasil kamera depan dari Infinix Smart 8. Hasilnya seperti ini. Rekamnya di siang hari. Ya, menurut kalian gimana untuk hasil kamera dari Infinix Smart 8 ini? Kalau pakai jalan gimana bang? Pakai jalan sih hasilnya kurang memuaskan. Tentunya bakalan tergoncang-goncang. Ya gitu aja untuk hasil kamera depan dan belakang. Kita coba fotonya dikit, hasil itu seperti ini. Nah, itu dia ya, sedikit hasil kameranya. Selanjutnya kita bahas buat fitur-fiturnya. Untuk fitur-fiturnya, smartphone ini di bagian sensor juga lengkap sama kayak itel A80. Gironya masih software. Tapi is oke lah, penting ada. Ada sensor orientasi, kemudian ada sensor magnetic. Ya, buat ngojek masih cukup banget. Kalau kalian pengen cari yang lain, bisa cari di apa? Ya, Oppo A3X itu bisa dipakai buat tempur HP itu ya. Harganya di 1,5 juta rupiah. Nah, selain itu ya hampir sama aja kayak itel A80, fingerprint dan NFC nggak hadir di HP ini juga. Sama juga kayak di itel A80 nggak ada. Coba kelebihan dari smartphone ini adalah di bagian layar yang lebih jernih sedikit, kemudian di bagian prosesor yang lebih ngebut ya ketimbang itel A80. Nah, kalau kalian pengen beli itel A80 silakan, harganya 1.050.000. Kalau kalian nambah lagi 50.000 bisa beli Infinix Smart 8 ini yang chipsetnya ngebut juga nih. Nah, segitu dulu untuk sedikit pembahasan Gadget Max. Mengapa sih smartphone ini bisa jadi smartphone terbaik dari Infinix di seri 1 juta lebih dikit. Nah, segitu dulu videonya. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Yuk.